Alhamdulillah, baik Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, kita mulai. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita mulai sesi kita angkat tangan kita hadirkan hati kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini menjadi kebersamaan yang penuh hikmah dan penuh barakah. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar, duhai Allah yang maha menatap, duhai Allah yang maha tahu segala lintasan hati kami. Ya Allah, berkahi majelis online ini ya Allah. Jadikanlah ya Allah pertemuan kami di waktu yang penuh berkah ini menjadi wasilah Engkau curahkan rahmat untuk kami. Engkau hujamkan ketenangan dan kebahagiaan di hati kami. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa yakin bahwa tidak ada yang lebih mencintai kami melebihi Engkau ya Rabb. Tidak ada yang paling tahu segala apa yang kami rasa melebihi Engkau ya Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa melepaskan segala susah kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang senantiasa bisa tersambung padamu. Hati yang senantiasa merasa butuh. Hati yang senantiasa berharap rahmat, cinta dan kasih sayang darimu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilman nafi'an mubarakan wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita sambut hari ini dengan penuh semangat. Ya, ini ada yang siap-siap sambil berangkat kerja, mungkin ada yang sambil melakukan aktivitas paginya, terutama ibu-ibu ya, biasanya pagi-pagi itu udah riweuh dengan ibadah-ibadah paginya. Jadi ibadah pagi itu kan bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi juga ya nyiapin anak sekolah gitu ya. Melayani persiapan buat suami. Nah, itu juga ibadah yang boleh jadi nilainya nggak kalah besar. Ya, mudah-mudahan sambil kita nyimak ya, sambil kita ya tidak mengurangi segala kekhusyuan di majelis online kita pagi hari ini. Baik, sebagaimana yang sudah diinfokan dan flyernya sudah tersebar, kita pagi hari ini membahas tentang satu tema yang saya beri judul obat kesedihan. Ya, obat kesedihan. Setiap Rabu subuh itu mungkin bagi yang baru pertama kali hadir, webinar Teras PPA itu biasanya kita selenggarakan seminggu itu bisa 3-5 kali ya, tergantung momennya. Yang rutin itu hari Selasa dan hari Kamis malam ba'da Isya. Kemudian untuk yang ba'da subuh itu hari Rabu dan hari Ahad gitu. Dan biasanya hari Rabu dan hari Ahad itu kita pakai buat teras tematik, jadi tema khusus yang kita bahas berseri. Nah, kita baru menyelesaikan kemarin
pertemuan terakhir itu pekan lalu, hari Rabu subuh, itu tentang Finding Inner Peace yang batch pertama. Dan insya Allah bulan September kita akan buka lagi Finding Inner Peace batch yang kedua. Dan sambil kita menunggu mulainya batch yang kedua, maka tetap Rabu subuh ini kita isi dengan kajian-kajian ya, terbuka untuk umum, yang mudah-mudahan tetap bisa ngejaga rasa di hati kita. Oke. Hampir 1.000 orang ya yang hadir. Dari mana aja nih teman-teman? Yang dari luar negeri ada juga tadi ya, saya lihat dari Taiwan, dari Temanggung, Malang, Sumsel, Makassar, Bali, Masya Allah, Gresik, Bantul, Jember, Palembang, Gorontalo, Solo, Pacitan, Tarakan, Jambi, Papua juga. Pak Nasrullah, apa kabar Pak Nasrullah? Udah lama sekali kita tidak berjumpa. Pak Yakumbu, Semarang, Bu Istanti. Dari India juga ada, Masya Allah. Baik. Pohuwato, Purwokerto. Pohuwato sama Purwokerto namanya mirip ya, tapi lokasinya jauh banget ya. Purwokerto di Jawa Tengah, Pohuwato itu di masuknya Provinsi Gorontalo ya. Brunei juga ada nih, Masya Allah. Saling silaturahim. Malaysia. Teman-teman coba cek kolom chatnya, harusnya makin semangat ya, karena kita berkumpul dari lintas daerah. Bu Nunung dari Gresik, Pak Wanto berubah lagi ya, kemarin namanya Nunung Brebes ya, Wanto Brebes, sekarang udah pulang ke Gresik jadi berubah lagi namanya jadi Pak Wanto Gresik. Baik, kita langsung masuk materi ya teman-teman ya. Kita temanya obat kesedihan. Dan mungkin saya mulai dari slide ini, Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian. Pertama-tama frame-nya yang harus kita samakan adalah kita harus sadar bahwa ya, sedih itu adalah bagian dari fitrah manusia. Sedih adalah bagian dari fitrahnya manusia. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa lepas dari kesedihan. Termasuk para nabi, termasuk para rasul. Jadi setiap orang itu hampir bisa dipastikan pasti pernah mengalami yang namanya sedih. Nabi Yakub alaihissalam itu pernah sedih karena kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa lagi? Nabi Nuh alaihissalam itu juga pernah sedih karena kehilangan anak dan istrinya ya. Anaknya itu nggak mau beriman kepada Allah. Bahkan di detik-detik terakhir ketika banjir besar itu mulai datang, Nabi Nuh itu masih tetap berusaha untuk mengajak anaknya, tapi anaknya tetap tidak mau ikut sama ayahnya. Dan itu membuat Nabi Nuh sedih. Ya. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga pernah mengalami momen-momen sedih dalam hidup. Sampai para ulama itu ada menyebutkan beberapa masa yang disebut dengan amul huzni ya, atau tahun-tahun kesedihan. Karena di tahun itu memang terjadi peristiwa yang bertubi-tubi ketika Rasulullah Muhammad kehilangan istri tercintanya Khadijah binti Khuwailid al-Kubra, kehilangan paman tercintanya Abu Thalib dalam keadaan tidak beriman. Jadi sedih Rasulullah ketika itu. Tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa kesedihan para nabi itu, kesedihan para rasul itu nggak sampai melampaui batas gitu. Nggak sampai melampaui batas, apalagi sampai melemahkan iman. Nah ini yang harus kita ambil pelajarannya gitu kan. Mungkin berbeda dengan sikap sebagian besar kita yang kadang-kadang itu kita nggak paham batas-batas kesedihan. Akhirnya apa? Akhirnya kita terlalu larut gitu. Larut dalam kegundahan, dalam kegelisahan, sampai-sampai
kesedihan itu mengubah karakter kita. Nah, biasanya itu indikasi, kalau sampai kayak begitu, itu indikasi jiwa kita tuh sedang gersang gitu. Jangan-jangan iman kita sedang tidak sehat. Ya. Terlalu besar angan-angan, ya. Jadi sampai-sampai ketika ada peristiwa yang membuat dia merasa nggak nyaman, itu sampai seakan-akan nggak punya pegangan gitu. Ya, na'udzubillah. Sampai stres, sampai putus asa. Nah ini secara psikologis sebagian besar kita ya begitu. Sebenarnya ini tanda bahwa iman kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi yang harus kita pahami, sedih itu ya fitrahnya manusia gitu. Para nabi juga bersedih, tapi nggak berlebihan, tidak berlebihan dalam sedihnya. Bagaimana kita bisa bangkit lagi, kita bisa berjuang lagi, tanpa harus kita berlama-lama, tanpa harus kita memanjangkan kesedihan itu. Ya, karena sindrom dari kalangan kita itu senangnya itu suka memanjangkan kesedihan. Ya, saya ulang ya. Sindrom sebagian manusia itu suka memanjangkan kesedihan. Seakan-akan itu Allah itu betul-betul tidak terasa kehadirannya dalam hidup kita. Padahal harusnya nggak begitu kan. Kalau kita ngaku orang-orang yang beriman. Ya ada waktunya kita bersedih. Kadang-kadang kita mensedihkan kehilangan, mensedihkan mungkin satu peristiwa, umpatan orang lain, ya, beberapa kejadian. Kadang-kadang kita perlu juga sedih, gitu. Karena sedih ini sentuhan Allah untuk membuat hati kita lebih peka, gitu, membuat kita bisa lebih sensitif, dan ujungnya harusnya membuat kita makin sadar bahwa kita ini seorang hamba yang butuh Allah. Yang poinnya itu ya. Apapun yang kita rasa harus berujung pada sebuah kesadaran bahwa kita ini seorang hamba yang butuh Allah. Seorang hamba yang harusnya yakin Allah adalah the best planner. Allah adalah sebaik-baik pembuat rencana. Ya. Bukan kesedihan yang berujung pada buruk sangka. Tapi harusnya kesedihan kita itu terbingkai dengan sangka baik, husnudzon kepada apapun yang Allah rencanakan. Gitu ya, teman-teman. Dan sebagaimana ayat yang juga kita dengar, nah ini frame besar awalnya dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-40. Udah tegas banget ya. Ini perkataan Rasulullah yang Allah abadikan dalam Quran. Ya. Jadi asbabun nuzul sebagaimana yang juga pernah saya ceritakan di beberapa kesempatan yang lain, asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Rasulullah bersama sahabat mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu bersembunyi di Gua Thur. Teman-teman ingat ya. Jadi ketika Rasulullah hijrah itu mengajak sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemudian Rasul berstrategi agar tidak tertangkap oleh musyrikin Quraisy, yang ketika itu para petinggi-petinggi musyrikin Quraisy itu membuat sayembara, siapa-siapa yang bisa menangkap Muhammad, kata mereka, maka hadiahnya itu nggak main-main. Hadiahnya itu 100 ekor unta terbaik. 100 ekor unta atau 100 ekor kuda. Ya. Jadi ya bayangin aja, mungkin kalau kita analogikan dengan hari ini, kira-kira hadiahnya 100 unit mobil lah. Coba teman-teman, siapa yang nggak mau dapat hadiah 100 unit mobil gitu? Kalau rupiah kan berapa miliar? Sampai sebegitunya kaum Quraisy menggerakkan para pemuda-pemudanya untuk nyari Rasulullah, nyari Nabi Muhammad SAW yang berhendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Sampai akhirnya Rasul bersembunyi di Gua Thur, dan ketika itu
para pemuda musyrikin Quraisy itu kan sudah sampai di depan mulut gua gitu. Dan ketika itu Abu Bakar panik. Ya. Abu Bakar panik. Abu Bakar itu takut. Ya, bergetar hebat badannya. Dia bukan takut apa-apa, tapi yang dia khawatirkan adalah Rasulullah. Abu Bakar khawatir terjadi sesuatu terhadap kekasihnya ini. Ya. Dalam beberapa riwayat itu dikisahkan, para pemuda Quraisy itu tinggal nunduk aja di gua itu udah kelihatan. Sampai ketika Rasulullah melihat Abu Bakar itu pucat, Abu Bakar itu tegang, Abu Bakar itu khawatir. Dan kalimat yang Rasulullah sampaikan saat itu diantaranya adalah La tahzan, innallaha ma'ana. Ini satu kalimat yang harusnya bisa mengubah hidup kita, kawan-kawan. Betul ya? Satu kalimat yang harusnya bisa mengubah hati kita, bahkan bisa mengubah hidup kita. Janganlah bersedih, sungguh Allah bersama kita. Janganlah bersedih, sungguh Allah bersama kita. Terus bagaimana kalau kita masih tetap ngerasain sedih? Ya, boleh jadi kita belum merasakan betul-betul betapa Allah itu begitu dekat. Dan sedih di sini tidak selalu identik dengan menangis ya, karena ada beberapa tangis yang itu justru dicintai Allah. Kalau kita menangis karena takut sama Allah, karena berharap kepada Allah, boleh jadi itu tangisan yang malah membuat kita terbebas dari api neraka. Tapi sedih yang dilarang itu sedih yang diakibatkan karena kita nggak sabar. Sedih karena kita nggak mau nerima takdir. Sedih yang membuat diri kita itu jadi lemah. Ya. Nah, itu sedih yang tidak semestinya ada. Maka kalimat ini harusnya menguatkan kita. Janganlah bersedih dengan segala persoalan hidup, karena sungguh Allah itu ada untuk kita. Dan perasaan bersama Allah ini kan harusnya membuat kita tenang, gitu ya. Perasaan bersama Allah harusnya membuat kita tenang, karena gak ada masalah yang besar, yang ada hanyalah Allah yang maha besar. Gitu. Makanya dalam ayat lain di Quran surat Ali Imran ayat ke-139 yang saya tulis di slide ini, Allah itu ngasih motivasi buat kita. Kalau kita ngaku bagian dari hamba-hambanya yang beriman. Apa kata Allah? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula kamu bersedih hati. Kenapa? Karena kamu ini orang-orang yang paling tinggi derajatnya kalau kamu orang-orang yang beriman. Dan asbabun nuzul dari ayat ini dari Quran surat Ali Imran ayat 139 ini adalah ini turun setelah perang Uhud. Ini turun setelah perang Uhud, kawan-kawan sekalian. Sebagaimana yang kita tahu ya, perang Uhud, apa yang terjadi di perang Uhud? Di perang Uhud, pasukan muslimin itu mengalami pukulan yang telak ya. Pukulan yang begitu telak. Kekalahan yang sangat menyakitkan, yang sangat menyedihkan. Pamannya Rasulullah yang begitu dia cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib juga syahid. Ya, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah itu sampai berdarah, tanggal giginya. Kemudian ada beberapa helm besi yang menusuk pipinya. Itu Rasulullah, para sahabat itu sampai nangis gitu ngelihat kondisi Rasulullah yang kayak begitu. Ya. Dan itu emang bikin lemes gitu ya, bikin sangat sedih. Sampai akhirnya turun ayat ini. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Sebenarnya kalah menang, senang susah itu hanyalah pergiliran episode kehidupan. Dan ini sebuah kewajaran hidup gitu. Jadi ini sebuah kewajaran hidup yang harusnya nggak sampai membuat kita terlalu dalam, gitu ya. Makanya Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, sebenarnya kalau kita coba kaji ya, kalau kita coba kupas,
ayat-ayat tentang hazan, ayat-ayat tentang kesedihan. Intinya ada 3 sebab utama sih yang bikin kita tuh jadi sedih. Kalau kita coba bahas ayat-ayat tentang kesedihan, yang pertama, kita tuh sedih boleh jadi karena kita memang jauh dari Allah. Itu yang pertama. Karena kita kurang serius ya menempatkan diri sebagai hamba. Ya. Yang kedua, boleh jadi yang menjadi sebab kesedihan kita itu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita. Ya, termasuk berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada takdir, itu juga bagian dari dosa yang harus kita sadari dan harus kita taubati. Atau yang ketiga, sebab dari kesedihan itu karena kita kurang sungguh-sungguh dalam amal soleh. Ya. Kurang sungguh-sungguh dalam amal soleh. Jadi kalau kita zoom in gitu ya, ayat-ayat tentang hazan, intinya sebetulnya 3 itu. Kita tuh ngerasa sedih, yang pertama mungkin karena kita emang lagi jauh dari Allah, lagi gak nyambung rasanya. Yang kedua, karena boleh jadi sedih itu diundang oleh dosa-dosa kita, oleh maksiat-maksiat kita. Dan yang ketiga, kita itu sedih karena kita kurang sungguh-sungguh dalam beramal soleh. Kita kurang sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan. Nah, terus bagaimana solusinya, Mas? Nah, sebelum kita membahas mungkin langkah-langkahnya, ini ada yang private chat, katanya saya disuruh minum dulu. Bentar, saya minum dulu kalau gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Bismillah. Nah, begitu kita pahami frame yang seperti ini, berarti harusnya kita langsung punya protokol awal tuh. Ini sebelum kita bahas obat, prinsip-prinsip pilarnya ya. Tapi ada protokol awal, ini jadi fondasi. Prinsip yang sangat fundamental. Bagaimana supaya kita nggak sedih lagi. Dan protokol awal Allah. Ini protokol awalnya. Sebelum kita bahas yang lain. Sebelum kita membahas langkah-langkah apa Mas yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi kesedihan. Ya, protokol awalnya zikrullah dulu. Karena tanpa ini, perjalanan kita itu nggak akan bikin kita sampai. Ya. Ya coba aja kita kaji ayat-ayat, hadis-hadis tentang hazan ya, tentang kesedihan. Itu semuanya pasti mengarahkan kita pada protokol awal ini. Jadi menyadari, mengingati bahwa Allah itu bersama kita. Ini protokol awal untuk mengatasi kesedihan. Makanya kan Allah itu berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ya, ayat ke-28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan ngerasa tenang. Hati kita akan ngerasa tenang. Ini juga sudah sering saya sampaikan Bapak Ibu. Logika sederhananya kan begini ya. Hati kita milik Allah. Setuju nggak? Coba saya mau nanya. Bapak Ibu setuju kan? Hati kita milik Allah. Dialah penggenggam hati kita. Al-muqallibal qulub. Dialah yang membolak-balik hati kita. Nah, kalau kita semua sudah paham bahwa hati ini milik Allah, berarti harusnya logikanya begini. Kalau hati ini milik Allah, berarti Dia yang paling tahu apa yang akan membuat kita tenang, apa yang akan membuat kita gelisah.
apa yang membuat kita senang, damai, apa yang akan membuat kita susah. Kan gitu logikanya. Nah, Allah udah bilang tuh kuncinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan ngerasa tenang. Karena kalau kita ingat selain Allah itu potensi gelisahnya itu besar banget. Gitu. Makanya di protokol awal ini aja harusnya membuat kita bisa tuh mengatasi kesedihan, kecemasan, ketakutan. Jadi dari ayat ini aja harusnya kita udah tahu bagaimana cara menghilangkan kesedihan, yaitu dengan bidzikrillah. Bidzikrillah. Begitu kita sadar dengan protokol awal ini, jadi apa yang harus kita lakukan di awal sebagai prinsip fundamental, ya kita back to Allah, kita back to iman. Kita yakin bahwa Allah menguji kita karena Allah sayang. Bahkan saking sayangnya Allah sangat merindukan doa-doa kita. Ya, dalam sebuah hadis yang sering kita bahas juga di kelas-kelas PPA, ketika Allah merindukan munajat mesra dari hambanya, maka Allah timpakan kepada hambanya itu persoalan gitu. Allah timpakan persoalan, Allah kasih hambanya itu masalah. Dan ini sebenarnya panggilan mesra, ya, sentuhan kerinduan dari Rob kita. Dan harus kita sambut kerinduan Allah itu. Nah, ini frame of mind, ya. Ini belief system yang harusnya ada, terinstil betul dalam jiwa kita. Jadi ketika sedih, sebenarnya itu panggilan untuk nyambungin hati kita sama pemiliknya. Ya. Dan Allah nungguin kita kan. Allah nungguin kita. Kita aja yang sering kali nggak datang. Sebagaimana syairnya Maulana Rumi, aku hadir tapi engkau lupa untuk datang. Allah itu selalu hadir buat kita. Kitanya aja yang nggak mau datang. Wa huwas sami'ul alim. Dialah Allah yang selalu mau dengerin kita. Dan dialah Allah yang paling ngertiin kita. Nah, nyambungin rasa tuh gimana? Ya, nyambungin rasa bisa dengan banyak cara. Yang paling mudah ya bermunajat, kita berdoa, kita sholat mungkin. Kita coba buka ayat cintanya. Kita beristighfar. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, sungguh aku telah menzolimi diriku sendiri. Nah, makanya di antara protokol awal, ini saya belum bahas langkah-langkahnya ya. Saya belum bahas langkah-langkah teknisnya. Ini protokol awal dulu nih. Ini prinsip fundamental dulu. Jadi ibarat kita membangun konstruksi pemahaman dalam pikiran, dalam jiwa kita, fondasi itu penting. Sebelum kita bahas pilar-pilarnya, fondasinya harus kokoh dulu. Kan gitu ya. Fondasinya harus kokoh dulu. Nah, ini fondasinya. Nyambungin rasa. Zikrullah. Bisa dengan banyak macam zikir yang kita suka. Setiap kita kan pasti punya gacoan zikir ya. Macam-macam. Bisa dengan istighfar. Kita dawamin terus istighfar. Ya. Nah, istighfar aja itu harusnya membuat hati kita tersambung gitu. Kita lagi duduk, astagfirullah. Kita lagi berdiri, astagfirullah. Kita lagi ngerasa nyesek, astagfirullah. Ya, kita lagi ngerasa berat banget, astagfirullah. Kita nggak bisa tidur, astagfirullah. Pokoknya ngapa-ngapain tuh astagfirullah. Ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli.
atau Rabbana zalamna anfusana, atau ada yang senang doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ini ya, dari sekian banyak zikir yang bisa kita pilih, kita fokus bahas istighfar aja itu udah nyimpan kekuatan yang luar biasa kan. Gitu. Boleh juga ada yang senang itu zikirnya la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya dengan pertolongan-Mu. Ada yang mungkin senang itu doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Nah ini Bu Novi dari Kuningan nih, ada yang senangnya sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar tuh yang Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabb hamba, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada satupun yang bisa menciptakan, memberikan petunjuk kecuali hanya Engkau. Apapun itu. Coba teman-teman harus punya pilihan-pilihan lafaz-lafaz zikir itu yang nyentuh ke hati. Ya. Jadi ini protokol awal. Ada yang senangnya sholawat nariyah nih, Bu Lilis dari Pacitan. Nah ini harusnya jadi pereda ya. Pereda kesedihan, pereda kecemasan. Dan tentu saja bukan hanya kita ucap di mulut ya, tapi betul-betul harus sampai ke hati. Kita jiwai betul apa yang kita baca. Nah, Bu Eva senangnya baca Rotibul Haddad. Wah ini luar biasa. Ada banyak sekali pilihan-pilihan kalimat indah tuh dalam Rotibul Haddad. Jadi kita balik lagi bahwa kesedihan itu adalah sebuah kewajaran. Yang nggak boleh itu adalah berlebihan. Ya, kadang-kadang kita perlu sedih kok. Sedih itu bisa melembutkan hati, sedih itu bisa membuat hati kita peka. Ya, tapi tidak ada alasan buat kita untuk terlalu memanjangkan kesedihan gitu loh. Ya. Ya. Dan yang penting itu get connected nah ini. Jadi tersambung gitu rasanya. Tersambung rasanya. Nangis boleh nggak Mas? Nih pertanyaan dari Bu Syarah Tasik ya. Boleh Bu, tadi saya sampaikan di awal. Bahkan ada beberapa tangisan yang itu boleh jadi akan membebaskan kita dari api neraka. Air mata taubat ya, air mata berharap kepada Allah. Jadi kan sebenarnya nangis itu kan ekspresi puncak dari emosi ya. Jadi nangis itu nggak selalu negatif. Nah yang harusnya kita hindari itu menangis karena kita nggak nerima takdir, menangis karena kita seakan-akan complaining ya, nggak ridho. Iya. Nah itu. Yang paling mudah tuh ya memang menghadirkan hati lewat istighfar kita. Makanya kata Rasulullah, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan atau membiasakan diri untuk terus beristighfar, jaminannya apa? Ini kata Nabi loh ya. Ini hadis sahih, kata Nabi, ja'alallahu likulli haznin farahan. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah itu akan menjadikan setiap kesedihan kita menjadi kebahagiaan. Ya, saya ulang ini. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli haznin farahan. Barang siapa yang melazimkan istighfar, maka kata Rasulullah, Allah akan menjadikan setiap kesedihan kita itu menjadi kebahagiaan. Nah kan kita pengen ya diubah kesedihannya jadi kesenangan, jadi kebahagiaan. Ya. Daripada kita terlalu larut dalam kesedihan, berkeluh kesah kepada manusia apalagi, lebih baik kita datang kepada Allah yang punya hati kita, yang paling ngertiin kita. Kita beristighfar, kita minta ampun, karena boleh jadi dosa-dosa kita kan yang menyebabkan Allah hadirkan mungkin masalah dalam hidup kita. Dan Allah, kata Rasulullah, Allah itu jaminan barang siapa yang mau datang ya sebagai seorang hamba, ja'alallahu
likulli haznin faraha. Kemudian yang kedua, fadilah dari istighfar, ya. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makhrajan. Allah itu akan kasih jalan keluar dari setiap kesulitan hidup kita. Kita pasti punya kesulitan hidup, kan? Kita punya masalah. Nah, ini boleh jadi karena kita kurang beristighfar. Karena solusi itu datang diantaranya pembukanya itu lewat istighfar. Gitu ya. Yakinlah bahwa Dialah Allah sebaik-baiknya pemberi solusi. Allah itu the king of problem solver gitu. Ya. Allah yang maha mampu memberikan solusi atas setiap persoalan kita, termasuk persoalan kesedihan di hati kita. Dan yang terakhir dalam hadis tadi, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan istighfar, Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya. Kalau masih kepikir sama kita itu belum min haitsu la yahtasib. Yang namanya min haitsu la yahtasib itu nggak kepikir sama kita, tapi Allah kasih. Nah gitu ya. Karena kata Rasulullah kan gini, kalau seorang mukmin itu ngelakuin satu dosa, itu ada noda hitam yang tercoret di hati kita. Tapi ketika kita bertaubat, kita beristighfar, maka bersih lagi tuh. Nah, boleh jadi kita susah tenang, kita susah damai, susah ngerasa tentram, karena ya noda hitamnya terlalu banyak. Hanya kata Rasulullah aja kan beristighfar 100 kali. Minimal dalam sehari. Nah itu kita baru bahas istighfar tuh. Belum kita bahas lafaz zikir yang lain. So itu protokol awal lah ya. Itu protokol awal yang harus kita pegang. Fondasi pemahaman. Nah sekarang kita baru mulai mas. Apa aja mas 3 prinsip untuk bisa mengatasi kesedihan. 3 prinsip yang mudah-mudahan bisa jadi obat dari kesedihan kita. Mari kita bahas satu-satu. Nah ini yang pertama. Prinsip yang pertama. Kebaca slide-nya ya, Bapak Ibu. Ya. Prinsip yang pertama itu adalah prinsip ABC. Apa? ABC. ABC itu apa? Akui, beri waktu, curhat. Saya akan jelaskan satu-satu nanti. Coba diulang. Prinsip yang pertama adalah prinsip ABC. Ini mudah-mudahan bisa jadi obat dari kesedihan kita. Akui, beri waktu, curhat. Jadi yang pertama akui. Lagi-lagi saya ulang-ulang. Ngerasa sedih itu wajar. Ya. Tapi jangan kita biarkan sampai berlarut-larut. Apalagi sampai menggerogoti jiwa kesehatan kita, itu udah nggak bener ya, itu udah melampaui batas. Nah supaya ada beberapa cara sebenarnya untuk bisa mengusir kesedihan, jadi obat dari kesedihan. Yang pertama adalah akui, terima dulu kalau Anda sedang bersedih, akui. Ya, ngakui ini nggak perlu nggak artinya gini, bukan menampakkan di depan orang ya, bukan. Tapi minimal kita akui dalam diri. Ya. Mengakui dalam diri. Banyak di antara kita itu yang kadang-kadang nggak mau nerima, nggak mau ngaku. Akhirnya kita menyangkal gitu loh. Kita menyangkal kalau kita sedang sedih. Padahal justru penyangkalan ini itu malah bikin kita makin susah lepas dari kesedihan. Bahkan sampai semakin kita menyangkal, semakin gak bagus buat psikologis kita. Jadi pertama, akui dulu. Jangan dipendam, jangan disangkal. Ya, karena penyangkalan ini bakal jadi bom waktu. Kalau kata beberapa psikolog, kata beberapa orang-orang yang paham tentang ilmu terapi gitu ya. Kalau kita memendam kesedihan terlalu lama, kita nggak mau mengakui kesedihan yang sedang kita rasa, itu malah
itu seperti bom waktu yang akan menghancurkan diri kita sendiri suatu saat. Bahkan bisa ngancurin orang di sekitar kita. Jadi yang pertama akuilah kalau kita memang sedang sedih. Jadi ingat bahwa kesedihan ini adalah reaksi normal gitu. Ini reaksi normal manusia. Jadi nggak ada yang salah kalau kita ngerasain emosi ini. Kalau perlu luapkan kesedihan. Ya, air mata itu kan bentuk meluapkan kita, meluapkan kesedihan kita. Lagi-lagi nggak harus ditampakkan di hadapan orang, dan yang paling indah kita meluapkan kesedihan itu di atas sajadah, kawan-kawan. Masya Allah. Jadi meluapkan, cara terindah untuk meluapkan kesedihan itu adalah di atas sajadah. Nah ini C nih, curhat. Jadi curhat di sini, curhat kepada Allah. Boleh nggak kita curhat sama orang? Ya boleh, tapi harus hati-hati lah. Ya, kalau kita mau curhat, kita mau cerita sama orang, pastikan orang yang bijak, guru gitu ya. Mungkin orang tua atau orang yang amanah, yang kira-kira bisa ngasih kita hikmah, bukan sekedar tempat pelampiasan. Tapi meluapkan emosi yang paling indah itu di atas sajadah. Jadi pertama akui, allow yourself to be human. Berikan diri Anda izin untuk jadi manusia. Kita ini manusia gitu. Terima dengan ikhlas, terima dengan pasrah, kondisi positif atau kondisi negatif. Jadi terimalah kesedihan itu sebagai sesuatu yang natural, sebagai sesuatu yang normal gitu loh. Begitu kita sudah bisa menerima kesedihan ini sebagai sesuatu yang natural, sebagai sesuatu yang normal, kita tuh akan lebih mudah gitu mengatasi rasa itu. Jadi bukan ditolak. Semakin kita menolak, itu bahkan ujung-ujungnya bisa bikin kita jadi frustrasi, bikin kita jadi nggak bahagia, bikin kita jadi nggak tenang. Ya, nah ini akui, datang ke Allah, ya Allah, hamba sedang sedih ya Allah, kayak gitu. Ya, hamba sedang sedih ya Allah. Pernah nggak ngomong gitu sama Allah? Kan hadisnya jelas, kata Rasulullah, untuk urusan sandal yang putus aja, kita diminta ngomong sama Allah, kita diminta doa. Nah, sebaiknya dalam konteks emosi pun begitu. Dalam konteks emosi pun begitu. Apa-apa yang sedang kita rasa, adukan aja sama Allah. Ya Allah, hamba sedang sedih ya Allah. Ya, dan Allah tuh seneng gitu kalau ada hambanya yang ngadu kayak begitu. Gitu ya. Dan ibaratnya, manjalah sama Allah. Ibaratnya Allah akan mengulurkan tangannya, Allah akan kasih pertolongannya, dan Allah akan jagain hati kita. Jadi ngaku dan ya sampaikan, curahkan isi hati kita. Yang pertama bisa dengan doa tadi, atau yang kedua ada beberapa cara lagi kita bisa mengakui kesedihan kita lewat tulisan. Bagi teman-teman yang suka nulis tuh lewat tulisan, lewat sebuah jurnal, ya Anda tuangkan ke situ. Atau mungkin coba kita geser fokusnya, hal-hal positif apa saja yang kita rasa dari kejadian ini, ya, gitu ya. Jadi akui. Kemudian yang kedua itu beri waktu. Nah ini saya punya kurva kesedihan dan kurva waktu. Jadi ada banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa sebenarnya kebanyakan kita itu bisa pulih dari kesedihan yang kita rasa seiring dengan berjalannya waktu. Gitu ya. Dan memang tiap orang beda-beda ya. Ada yang bisa cepat, ada yang perlu waktu lebih lama. Tapi memang waktu ini adalah diantara obat
yang sangat manjur gitu untuk mengatasi kesedihan kita. Dan ini rahmatnya Allah gitu. Kita tuh manusia yang memang diciptakan fitrahnya itu mudah lupa. Makanya di antara obat yang Allah kasih itu waktu. Seiring berjalannya waktu, kesedihan kita tuh akan berkurang. Ya, perlahan tapi pasti. Boleh jadi berkurangnya karena semakin realistis gitu, menerima takdirnya Allah, atau mungkin karena memang kita disibukkan dengan aktivitas yang lain sampai akhirnya kesedihan kita tuh jadi tertutupi dengan rutinitas itu. Tapi memang kita perlu waktu, jadi diterima dulu, jangan ditolak, jangan dilawan, diakui, dan kasih waktu. Nggak apa-apa, kasih waktu aja. Ya. Yes. Dan tadi apa ABC? Setelah kita ngakui, kita beri waktu, C-nya ya curhat. Nah, sebaik-baiknya tempat curhat kan curhatnya kepada Allah gitu. Makanya, nah ini saya kutip di slide, ini ungkapannya Nabi Yakub alaihissalam. Inilah ungkapan Nabi Yakub alaihissalam ketika dia bersedih karena kehilangan anaknya, Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini rumus ABC itu dirangkum dalam kalimat ini sebenarnya. Apa kata Nabi Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Iya, curhat di sajadah. Nabi Yakub sedih dan dia mengakui kalau dia sedih. Tapi dia bilang apa? Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Dan kalimat berikutnya yang menarik, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan Allah itu tahu apa yang kamu nggak tahu. Jadi kecenderungan kita itu kan kalau sedang ngerasa nggak enak hati, itu kepengen curhat sama orang. Padahal la ahadun a'lamu bihammi aktsaru min rabbi. Tidak ada yang lebih tahu isi hati kita melebihi Allah. Dipertegas sama Nabi Yakub. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Gitu ya. Dan ada banyak sekali doa-doa yang bisa kita baca ketika kita sedang ngerasa sedih. Ada banyak. Di antaranya tadi tuh yang Kak Yawan sebutkan di awal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Nah, itu doa yang ada dalam kumpulan zikir pagi petang. Boleh. Ya. Atau boleh juga pakai doanya Nabi Musa kalau dada lagi kerasa sempit gitu ya. Doanya Nabi Musa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Ya. Kemudian mudahkan urusanku. Sampai akhirnya lancarkanlah lisanku, kan gitu ya. Ada banyak sekali doa. Ada lagi doanya tentara Tolut ketika melawan Jalut. Rabbana afriq alaina sabran. Ya, wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kokohkan langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ada lagi yang senang doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ada banyak sekali teman-teman sekalian. Intinya curhat, mencurahkan isi hati kita kepada Rabb semesta yang paling tahu apa yang kita rasa. Ya. Kalau Ustadz Mukhtar tuh sering baca Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat mudah. Dan segala kesulitan itu akan jadi mudah kalau Kau kehendaki mudah gitu. Pokoknya teman-teman pilih doa-doa apa yang kayaknya itu bisa nyambungin hati kita kepada Allah. Jadi ABC. Pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Pakai bahasa sendiri kalau belum hafal doanya ya. Memang doa yang paling baik itu kan yang pertama doa yang ada dalam Quran yang Allah
contohkan dalam Quran. Kemudian yang kedua, doa yang Nabi contohkan dalam hadis-hadisnya, dalam sabda-sabdanya. Kemudian yang ketiga, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama. Jadi ini urutan-urutannya ya. Nah, berikutnya boleh pakai kalimat sendiri. Kalau itu lebih bisa membuat hati kita get the feeling gitu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi ini prinsip pertama. Apa prinsip pertama? ABC. Apa ABC? Akui, beri waktu, curhat. Ya. Akui, beri waktu, curhat. Nah, ini biasanya baru prinsip pertama aja itu udah membuat hati kita lebih baik. Ya. Oke ya. Oh, ini ada yang salah ayat ya. Ya, afwan kalau saya salah tulis ayat. Ini Quran surat Yusuf. Oke ya. Kemudian prinsip kedua apa Mas? Nah, ini prinsip kedua nih. Setelah kita sudah ABC tadi, akui, beri waktu, curhat, ya. Itu biasanya akan membuat kondisi kita lebih baik lah. Gitu ya. Insya Allah lebih baik. Kalau kita sudah mau nerima, sudah mau ngaku, terus kita sudah ngasih waktu, ya nggak usah terburu-buru, dan kita sudah berusaha mencurahkan isi hati kita, curhat di sajadah, curhat sama orang lain mungkin, it's okay, ya. Kemudian setelah kondisi kita agak membaik, berikutnya adalah baru kita bisa merenungkan gitu. Kita bisa merenungkan sebenarnya apa sih yang bikin kita sedih? Apa sih yang bikin kita sedih gitu? Jadi kita berusaha memahami apa yang sedang kita rasa. Ya. Paham apa yang sedang kita rasa. Kan di antara kalau teori emotional intelligence ya. Teorinya emotional quotient, kecerdasan emosi itu diantaranya adalah kita itu paham apa yang sedang kita rasa. Susah diobatin, susah kita atasin kalau kita sendiri nggak paham apa yang sedang kita rasa. Maka perlu kita renungkan setelah ABC tadi ya. Apa sih yang sedang kita rasa? Baru mulai tuh, pelan-pelan kita akan mudah-mudahan lewat perenungan-perenungan itu akan digiring kepada sebuah pemahaman bahwa Allah lah yang ngasih kita ujian. Ini adalah tanda sayang Allah. Ini adalah tanda cintanya Allah. Dan dialah Allah sebaik-baiknya perencana. Allah itu ngasih kita peristiwa, ngasih kita kejadian seperti ini karena boleh jadi karena Allah ingin ngasih kita limpahan rahmat nih abis peristiwa ini. Bahkan ayatnya itu kan fa inna ma'al usri yusran. Dalam Quran surat Al-Insyirah ya. Fa inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan akan ada kebaikan, akan ada kemudahan. Jadi ma'a itu bersama bahkan bukan setelah. Fa inna ma'al usri yusran. Ma'a itu kan bersama bukan setelah. Artinya begini, kita nggak perlu nunggu kapan ujian ini selesai. Tapi coba kita rasa, coba kita cari. Di balik kesedihan itu pasti Allah datangkan banyak hal yang bisa membuat hati kita bahagia. Pasti itu, hakul yakin. Yang bisa membuat hati kita itu tenang. Gitu ya. Jadi bersama, fa inna ma'al usri yusran, bukan ba'da usri yusran, tapi ma'al usri yusran. Bahkan satu, karena al usri itu tunggal, singular gitu ya. Yusron itu plural gitu kan. Jadi satu kesulitan, bersama itu Allah hadirkan banyak kemudahan, banyak kebaikan. Makanya kalau kita merenung sebentar aja setelah ABC tadi ya, memang nggak bisa langsung. Manusia begitu kita gitu ya, pukulan pertama pasti kita ngerasa aduh sakit. Itu pukulan pertama. Makanya ya udah akui dulu aja. Akui, beri waktu gitu kan, curhat. Nah baru setelah itu udah agak tenang sedikit, renungkan. Nggak perlu nunggu masalah selesai, tapi di balik itu pasti Allah kasih banyak hal. Dan akhirnya
Begitu kita merenung, tafakur, tadabur, akhirnya malah nganterin kita jadi bersyukur gitu. Jadi nganterin kita malah jadi bersyukur, ya Allah, Allah kasih ujian ini karena Allah sayang. Makanya ada satu quote dari Gus Baha ya. Gus Baha, lawan dari cinta itu bukan benci. Tapi apa coba, teman-teman? Yang saya nanya ya. Lawannya cinta itu bukan benci ternyata. Lawannya cinta apa? Tahu nggak? Ya, saya tungguin jawabannya di kolom chat. Ini penting nih supaya kita bisa. Lawannya cinta. Bukan benci. Bukan. Nah, kalau kata Gus Baha ini nempel banget. Lawan dari cinta itu nggak peduli. Ya. Lawan dari cinta itu nggak peduli. Maksudnya apa? Gini, begitu kita dikasih jiwa yang itu mungkin nggak menyenangkan hati kita, yakin ini tanda cintanya Allah. Kan sering dapat pertanyaan ya, Mas, itu ada orang-orang yang boro-boro sholat, boro-boro apa namanya beribadah, yang ada malah mengolok-olok agama, tapi rezekinya bagus-bagus aja tuh, hidupnya enak-enak aja tuh, hati-hati, jangan-jangan itu istidraj, naudzubillah. Iya, karena lawan dari cinta tuh nggak peduli gitu. Dibiarkan terlena dalam kelalaian, naudzubillah, kita berlindung kepada dari yang kayak begitu. Justru kita dikasih sesuatu, dikasih peristiwa, dikasih kejadian yang itu mungkin menyesakkan dada awalnya, boleh jadi ini tanda cinta dari Allah gitu. Allah kasih kita ujian karena Allah sayang. Yakin Allah itu the best planner. Ya. Jadi harusnya teman-teman yang dirahmati Allah, begitu kita merenung, boleh jadi ini bakal nganterin kita pada gerbang syukur gitu. Kesedihan yang justru mengantarkan kita pada kebahagiaan yang lebih besar. Ya. Apa yang kita sedihkan? Ditinggalkan orang yang kita sayang. Ya kita coba sadari, boleh jadi dia sudah bahagia di sana, sedang berbahagia di taman surga gitu. Lah kita nih yang masih Allah kasih kesempatan hidup, yang harusnya bisa memaksimalkan waktu yang masih Allah kasih. Ya. Kita malah berbahagia karena masih dikasih kesempatan buat sujud. Jadi kan kita sering dengar sujud syukur ya. Sujud syukur. Selain itu ada juga syukur sujud. Jadi gini, kita bersyukur karena masih dikasih kesempatan sujud gitu. Karena nikmat paling puncak dalam hidup itu adalah kita masih dikasih kesempatan untuk sujud. Karena itulah, cuman itu hal yang paling penting dalam hidup ini. Yang paling penting dalam hidup ini adalah sujud. Nikmat terindah dalam hidup itu sujud. Jadi standar kebahagiaan kita tuh sujud. Yang lain tuh cuman detail aja. Ya. Bunga-bunga kehidupan aja. Kalau kata Imam Ghazali kan, kalau kita masih belum bisa bersyukur atas kesempatan hidup ini, coba kamu datang ke kuburan tuh, ke pemakaman. Tahu nggak apa yang paling diinginkan sama orang-orang yang sudah meninggal? Yang paling diinginkan sama orang-orang yang sudah meninggal itu, kalau bisa dikasih kesempatan sama Allah untuk balik ke dunia dan membenahi amal-amal mereka. Ya. Nah, kita masih dikasih kesempatan buat masih hidup, masih bernafas, masih bisa bersujud. Nah, itu nikmat yang paling indah. Nah, kalau kita coba bisa maknai setiap kejadian dengan sudut pandang yang seperti itu, itu malah nganterin kita pada gerbang kebersyukuran. Gitu ya. Malah nganterin kita pada gerbang kebersyukuran. Iya. Oke, teman-teman. Jadi prinsip yang pertama ABC, akui, beri waktu, kemudian curhat, dan yang ketiga coba renungkan. Apa sih yang bikin kita sedih? Seringkali sebenarnya masih jauh lebih banyak yang bisa kita syukuri, yang bisa kita bahagiakan dibandingkan dengan apa yang kita sedihkan. Kayak gitu. Yakin Allah itu maha adil, gak mungkin zolim. Allah itu maha benar, gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana, gak mungkin sembarangan. Nah, ini sering saya sampaikan ya. Nah, yang terakhir, prinsip yang ketiga. Apa yang ketiga?
Prinsip yang ketiga yang mudah-mudahan bisa jadi obat kesedihan, kawan-kawan sekalian, adalah ya lakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan penuh makna. Jadi sibukkan diri kita dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan dan penuh makna. Jadi geser fokus gitu. Makanya di sini saya kasih keterangan nih, menyenangkan dan penuh makna. Ini dua-duanya harus ada. Karena kalau cuman aktivitas yang cuman bikin kita seneng aja, tapi tidak bermakna, tidak baik gitu ya, tidak positif, itu biasanya ujungnya malah bikin kita nyesel. Ujungnya malah bikin kita menderita. Itu kalau cuman seneng aja. Tapi kalau cuman bermakna aja, tapi nggak menyenangkan, itu biasanya ujungnya itu bosen. Ujungnya itu ya nggak bahagia gitu. Makanya dua-duanya harus ada unsur bermaknanya dan harus ada unsur menyenangkannya, gitu ya. Lakuin. Nah, apa aja mas aktivitas yang menyenangkan dan penuh makna? Ada banyak, bisa olahraga, bisa makan enak ya, nggak apa-apa selama itu positif ya. Selama kita ujung-ujungnya bisa mengingat nikmat dan rahmatnya Allah, bisa memperbanyak ibadah, bisa jalan-jalan, mungkin mencari hawa segar, bisa fokus berkarya, bisa nulis macam-macam. Nah, ada tujuh kawan-kawan sekalian yang coba saya rangkum aktivitas yang menyenangkan dan penuh makna yang bisa Bapak Ibu pilih untuk mudah-mudahan bisa jadi obat dari kesedihan kita. Apa aja? Nah, ini yang pertama. Aktivitas yang pertama itu adalah avoiding overthinking and social comparison. Nah, ini penting karena kenapa? Yang biasanya bikin kita terlalu terjebak dalam kesedihan itu adalah overthinking. Overthinking itu apa ya? Ya, kebanyakan mikir gitu ya. Kebanyakan mikir, kurang zikir, kalau kata Agim. Yang bikin kita stres itu adalah kita tuh kebanyakan mikir, kurang zikir. Ya. Kalau kata orang Jawa, kafir, keakehan fikir. Jadi avoiding overthinking itu caranya gimana mas? Caranya bisa dengan distract. Coba alihkan perhatian Anda ketika kita mulai merasa banyak berpikir, apalagi membandingkan diri kita dengan orang lain, yang seringkali bikin kita sedih, bikin kita stres juga, social comparison. Kita bandingin diri kita dengan orang lain. Distract itu dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, yang positif tentu saja ya. Bersepeda, bagus itu. Ya, apalagi sambil zikir bersepedanya kan. Sekali goes astagfirullah, goesan yang kedua astagfirullah. Wah, itu jadi ibadah tuh. Ya. Overthinking itu suka bikin sinetron sendiri katanya nih. Iya bener. Ya. Atau ada ya masak gitu ya. Masak kita bagiin sama tetangga. Itu avoiding overthinking, distract. Berkebun, ya ngurus bunga, berbenah rumah, apapun itulah ya. Yang penting positif. Pokoknya kasih distraksi gitu ya. Atau bisa juga pakai the stop technique ya. Apa namanya? The stop technique. Stop technique tuh kita bilang stop sama diri kita sendiri. Begitu kita mulai berpikir terlalu berlebihan, begitu kita mulai kayaknya ini udah mulai lewat batas nih, stop. Kita bilang sama diri kita sendiri stop. Oke, stop. Ya. Dan ya udah, lakuin hal-hal apa. Kita punya masalah besar. Oke, mungkin kita nggak bisa langsung menyelesaikan masalah besar itu sekaligus, tapi lakukanlah langkah-langkah kecil yang mudah-mudahan itu menjadi tapak demi tapak kita untuk bisa menyelesaikan masalah yang besar gitu. Ya, ikut webinar ya. Apapun itu. Bikin jurnal ya. Setiap kita punya aktivitas beda-beda lah. Kemudian aktivitas yang kedua bisa namanya practicing act of kindness. Jadi berbuat baik sama orang. Berbuat baik sama orang. Meskipun kebaikan-kebaikan kecil. Ini obat sedih, ini obat kesedihan banget ya. Meskipun kebaikan-kebaikan kecil, kita datang ke masjid nih buat bapak-bapak, kemudian kita rapihin sandal. Ya, lagi di pasar ada orang yang butuh bantuan, kita bantuin. Lagi di bandara ada orang yang butuh
kopernya diangkat, mari Bu saya bantu. Practicing act of kindness, ngelakuin kebaikan-kebaikan kecil, ini obat yang ampuh banget diantaranya untuk mengatasi kesedihan kita. Ya. Dan dalam berbuat baik itu harus bervariasi juga teman-teman. Makanya Allah itu kan ngasih banyak kita pilihan amal soleh ya, supaya kita nggak bosan. Makanya kalau kata salah seorang ulama itu, kan iman itu naik turun ya, betul ya? Yazidu wa yankus. Iman itu naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang kita futur gitu. Kata salah seorang ulama, sebaik-baiknya kondisi saat kita turun iman itu kita berpindah dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain gitu. Jadi bukan berpindahnya ke kemaksiatan, tapi berpindah ke amal soleh yang lain ya. Misal nih, biasanya kita rutin sholat duha gitu ya, itu ada kalanya jenuh tuh ya. Oke, kita lagi lemes, oke ganti amal soleh yang lain. Misalkan apa? Baca Quran, tilawah ya, dengar kajian. Allah itu ngasih banyak pilihan amal soleh supaya kita punya variasi dalam kebaikan. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang ketiga dan yang keempat, aktivitas-aktivitas yang akan mudah-mudahan jadi obat kita untuk kesedihan. Yang ketiga itu nurturing social relationship. Jadi kita coba membangun hubungan dengan orang lain gitu. Jadi ngelakuin hal-hal kecil aja untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain gitu. Mempererat hubungan kita dengan orang lain. Jadi ya mungkin kita makan di pinggir jalan sama teman, sama anak gitu ya, makan pecel lele, apa kita ngobrol sama istri, sama siapa, pokoknya memperbaiki hubungan dengan orang lain. Ini obat sedih juga, obat kesedihan. Ya. Yang keempat, aktivitas yang bisa jadi pilihan kita untuk kita lakukan adalah learning to forgive. Karena boleh jadi kita itu terjebak dalam kesedihan yang terlalu dalam karena kita nggak bisa maafin orang, susah maafin orang. Ya, learning to forgive itu adalah belajar untuk bisa memaafkan orang lain. Gimana mas caranya untuk bisa memaafin orang lain? Latihannya gini. Yang pertama, coba kita bayangin, kita kan orang dan kita pasti punya salah. Kira-kira kalau kita punya salah, kita juga pengen dimaafin kan? Nah, kalau kita merenungi itu, insya Allah kita akan lebih mudah maafin orang. Ya. Jadi kita harus memang terus ngingetin diri sendiri. Semakin kita semakin kita bisa mudah memaafkan dan minta maaf sama orang, biasanya kita tuh nggak akan terlalu lama terjebak dalam kesedihan, gitu ya. Oke. Apalagi aktivitas-aktivitas pilihan yang lain. Nah, ini ada diantaranya adalah, ini saya rangkum dari bukunya Profesor Sonia Lyubomirsky, judulnya The How of Happiness. Jadi ini beberapa happiness activity yang insya Allah jadi obat kesedihan. Yang kelima itu increasing flow experience. Jadi ngelakuin hal-hal apa sih yang membuat kita ngeflow ya? Ngeflow itu apa ngeflow? Teman-teman tahu flow nggak? Flow itu apa ya? Larut gitu. Ada kan aktivitas-aktivitas yang bikin kita lupa waktu. Tiap orang beda-beda nih. Ada aktivitas-aktivitas yang bikin kita tuh jadi lupa waktu gitu. Saya itu terus terang kalau udah lagi dapat momennya gitu ya, baca buku, terus kemudian belajar, itu bisa lupa waktu tuh. Kadang-kadang nggak keluar kamar, kecuali waktu sholat gitu. Bahkan kadang-kadang lupa makan juga. Flow tuh ngalir ya, betul. Jadi kita harus tahu nih aktivitas-aktivitas apa yang membuat kita ngeflow. Aktivitas positif loh ya. Pasti kita punya aktivitas positif yang bikin kita tuh ngeflow gitu. Nah, lakuin itu. Ya. Kemudian celebrate good news. Jadi coba kita kasih hadiah lah. Kita coba rayakan kabar-kabar gembira dari teman, dari keluarga, dari anak, pasangan gitu ya. Ada kabar gembira apa? Alhamdulillah, kita tasyakuran gitu ya. Kita syukuran gitu.
yuk kita makan-makan yuk gitu. Nah, itu juga salah satu aktivitas yang bisa jadi obat kesedihan. Kemudian yang ketujuh itu physical activity, jadi olahraga rutin itu ternyata bisa membuat kita moodnya tuh bagus. Ya, dan ini cara tercepat sebenarnya. Coba aja gerak, lari, apapun ya, push up, sit up, bergerak lah, itu bisa bikin mood kita tuh jadi lebih baik. Jadi lakukan aktivitas-aktivitas yang itu mendatangkan kebahagiaan, aktivitas positif yang menenangkan, dan mudah-mudahan itu jadi obat dari kesedihan kita. Dah, itu aja materi saya. Siapa yang masih ingat 3 prinsip? Ya, protokol paling awalnya zikrullah dulu ya, itu paling awal. Kemudian 3 prinsip yang bisa kita lakukan. Yang pertama ABC. ABC itu apa? Akui, beri waktu, kemudian curhat. Yang kedua, begitu sudah lebih membaik kondisinya, renungkan. Apa sih sebenarnya yang bikin kita sedih? Sebenarnya masih jauh lebih banyak yang harusnya membahagiakan kita dibandingkan membuat kita sedih. Kalau kita mau jujur ya. Terus yang ketiga, lakukan aktivitas-aktivitas apa yang menyenangkan dan penuh makna. Harus ada 2 unsur itu ya. Menyenangkan dan penuh makna. Kalau cuma menyenangkan aja tapi nggak ada maknanya, itu pasti ujungnya penyesalan, cenderung negatif. Ya. Tapi kalau cuma penuh makna aja tapi nggak menyenangkan, pasti ujungnya bosan.